Setelah SARS-CoV-2 sudah mulai mereda, sekarang ada lagi penyakit baru yang mengancam nyawa, terutama anak-anak kita yang berusia di bawah 16 tahun. Dan penyebabnya masih belum kita ketahui. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dr. Sasa. Kali ini saya ingin membahas mengenai penyakit yang dinamakan hepatitis of unknown etiology. Nah, jadi itu apa? Jadi itu sebenarnya adalah penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis itu adalah radang hati yang kita tuh masih belum tahu. Jadi dunia medis masih belum tahu apa itu penyebabnya. Tapi sudah menimbulkan kematian dan juga sampai beberapa anak di luar negeri itu memerlukan transplantasi atau hatinya itu diganti ya. Dan di Indonesia, di Jakarta itu sudah ada 3 anak yang meninggal dikarenakan hepatitis ini. Dan di Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 7 Mei yang lalu juga ada 1 anak yang diduga juga mengalami kematian dikarenakan hepatitis yang masih belum diketahui penyebabnya ini. Jadi sebelum kita membahas hepatitis yang ini, sebenarnya hepatitis itu adalah istilah untuk radang pada hati teman-teman ya. Nah, jadi hati itu letaknya di tubuh kita, di organ pencernaan kita, terutama di bagian kanan atas. Nah, biasanya penyebab dari radang hati ini yang paling umum yaitu adalah virus. Nah, virusnya itu dinamakan virus hepatitis. Nah, penyebab virus hepatitis itu sebenarnya ada banyak. Kalau di Indonesia dan di dunia ada A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E itu sudah ada vaksinnya terhadap yang hepatitis A dan hepatitis B. Sedangkan untuk yang C, D, E itu belum ada ya teman-teman. Dan untuk yang virus A dan E itu penularannya lewat fekal oral, jadi lewat mulut ya. Kalau untuk hepatitis B, C, dan D itu penyebarannya lebih dikarenakan melalui darah dan juga hubungan seksual. Penyebabnya sebenarnya dari radang hati itu nggak cuman karena virus ya teman-teman, tapi bisa juga dikarenakan beberapa obat-obatan atau bisa juga dikarenakan penggunaan alkohol dan juga bisa dikarenakan reaksi autoimun. Nah, jadi reaksi autoimun itu merupakan reaksi tubuh seseorang yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Sesuatu halnya itu bisa berupa infeksi atau bisa juga berupa suatu metabolit atau kondisi penyakit apapun yang mengakibatkan keradangan di daerah hatinya. Nah, untuk penyakit hepatitis yang masih misterius ini diduga kalau dari pemeriksaan lab di luar negeri itu dikarenakan adenovirus tipe yang 41F. Nah, tipe ini itu juga penyebarannya seperti virus hepatitis A dan juga virus hepatitis E. Jadi melalui fekal oral. Nah, adenovirus ini sebenarnya tipenya macam-macam ya, banyak dan memang seringkali dia menyerang anak-anak. Adenovirus ini juga ada yang menular lewat saluran pernapasan ya, tapi yang sekarang ini yang katanya mengakibatkan hepatitis yang misterius ini adalah virus adeno yang menular secara fekal oral atau secara makanan. Nah, gejalanya itu apa? Gejalanya itu ya biasanya gejala-gejala saluran pencernaan. Jadi anaknya itu akan mengalami nyeri perut, mual, muntah, diare. Nah, kadang bisa juga ada demam, meskipun nggak selalu ya, mungkin demam ringan. Nah, bisa juga itu setelah mengalami yang tadi mual, muntah, nyeri perut itu biasanya akan kuning. Kuning itu akan lebih mudah terlihat terutama di daerah mata.
Jadi mata kita ini kan ada yang bagian putih-putihnya, nah itu akan terlihat kuning, dan setelah itu nanti juga kalau teman-teman amatin di kulitnya juga akan kuning, dan juga diamatin pipisnya itu nanti akan berwarna kuning pekat ya, jadi seperti teh, dan juga nanti fesesnya akan lebih pucat, jadi nggak seperti biasanya, tapi itu bisa jadi lebih pucat. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini menemukan ada anak tetangga atau anaknya ini, ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi yang mengalami hal seperti itu, mual, muntah, nyeri perut dan kuning, cepat-cepat ya harus segera dibawa ke rumah sakit yang baik. Jadi rumah sakitnya yang memang rumah sakit rujukan. Nah, sebaiknya demikian ya teman-teman, karena supaya lebih cepat bisa ditangani dan bisa lebih cepat kita tuh memeriksa ini tuh apa. Tadi sampelnya itu bisa diperiksa dan juga bisa dikirim ke laboratorium yang memang lebih lengkap. Nah, untuk hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, ini hepatitis misterius ya kita namakan ini, itu gejalanya sebenarnya menyerupai dengan hepatitis A ya. Jadi hepatitis A itu sendiri juga sebenarnya berbahaya. Dia juga bisa mengakibatkan yang namanya hepatitis akut fulminan. Jadi gejalanya tuh ya mirip kuning, mual, muntah, ada peningkatan dari fungsi hati ya, enzim-enzim hati, SGOT, SGPT, dan juga bisa terjadi juga penurunan kesadaran. Nah, tapi untungnya si hepatitis A itu sekarang sudah ada vaksinnya. Vaksin hepatitis A ini sudah bisa diberikan kepada anak-anak mulai usia 2 tahun ya. Jadi pemberiannya itu sebanyak 2 kali, dan itu cukup 2 kali untuk seumur hidupnya. Nah, untuk dewasa bagaimana? Untuk dewasa juga ada ya vaksinnya itu terhadap virus hepatitis A. Jadi teman-teman yang dewasa di sini juga sebaiknya segera memeriksakan diri juga ya, karena namanya penyakit ini karena masih misterius, kita juga belum tahu saat ini menyerangnya ke anak-anak, tapi kita juga belum tahu, mungkin saja sebenarnya juga bisa menyerang ke dewasa. Tapi saya mengatakan ini bukan berarti ketika kita sudah divaksin hepatitis A, hepatitis B, lalu kita tentu saja akan kebal terhadap si virus yang adeno yang diduga menjadi penyebab hepatitis misterius itu. Bukan ya teman-teman, tapi setidaknya vaksin itu akan memberikan pelindungan jika nanti teman-teman terinfeksi terhadap yang virus hepatitis A. Jadi memang ibaratnya asuransi, jika teman-teman itu melengkapi riwayat vaksinasi teman-teman, itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan teman-teman tidak melengkapinya ya. Jadi kalau ada biaya uang ya, lebih baik teman-teman pakai untuk teman-teman sendiri memvaksin diri teman-teman daripada menghambur-hamburkannya untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak berguna dan tidak akan bertahan lama ya. Kalau vaksin ini kan tentunya tadi yang saya bilang 2 kali aja itu bisa untuk seumur hidup teman-teman. Jadi ya biaya yang dikeluarkan itu sangat worth it lah untuk jangka waktu panjang yang pelindungan tubuh teman-teman terhadap si virus hepatitis A. Nah, balik lagi ke hepatitis yang misterius ini ya teman-teman ya. Jadi hepatitis misterius ini pencegahannya gimana dong? Gimana caranya supaya kita tuh tidak terkena, supaya anak-anak kita itu bisa aman-aman saja? Panik nih dok, panik. Jadi aduh gimana ya? Ya memang namanya kita sebagai manusia, kita akan bisa sakit, bisa mati. Nah teman-teman yang terutama tetap tidak boleh panik ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman panik atau stres itu bukannya akan menyelesaikan masalah, melainkan akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih lemah. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Nah, jadi daya tahan tubuh teman-teman itu akan meningkat kalau teman-teman itu lebih rileks dan tidak stres ya. Jadi jangan panik, waspada itu harus, Jadi teman-teman harus waspada, terutama mengingat lagi perkataan orang tua kita yang
sejak dulu, sering-sering mencuci tangan ya. Kemudian juga kalau mau pegang makanan itu harus mencuci tangan ya. Kemudian juga nggak boleh gigit-gigit jari. Jadi kita harus terus mengajarkannya kepada anak-anak kita ya, untuk menjaga tubuh mereka dengan sering mencuci tangan, tidak menggigit jari sembarangan, tidak menggigit barang-barang sembarangan. Mungkin kalau untuk anak yang di bawah 3 tahun ini akan sulit ya memang, tapi peran orang tua itu harus terus mengingatkannya. Jadi mungkin kalau yang punya anak di bawah usia 3 tahun yang masih sulit untuk diajak diskusi, diajak untuk taat ya, dikurangilah untuk jalan-jalannya, dikurangilah untuk makan makanan di luar, karena kan penularan dari si virus hepatitis misterius ini adalah lewat mulut. Jadi ya harus mengurangi paparan, istilahnya seperti itu ya, daripada nantinya ternyata anak kita memakan sembarangan, lalu menggigit benda-benda sembarangan, gigit jari atau megang-megang sembarangan, dan kemudian memegang makanan masuk ke mulut. Itu kan bisa mengakibatkan penularan virus yang kita masih belum tahu ini ya. Oke, teman-teman, intinya sih prinsipnya itu ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu harus terus ditanamkan ya. Nah, gimana ini, katanya ada dugaan kalau si hepatitis misterius ini tuh dikarenakan vaksin. Nah, bener apa enggak ya? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. Karena meskipun si vaksin AstraZeneca, vaksin CanSino itu pun menggunakan adeno, tapi itu menggunakannya yang tipe yang berbeda. Jadi bukan adenovirus tipe 41 ini. Dan pada 3 anak di RSCM yang meninggal itu riwayat vaksinasi COVID-nya pun juga berbeda-beda. Ada yang belum divaksin, ada yang baru 1 kali, dan juga ada yang sudah 2 kali. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gak ada hubungannya dengan si vaksinasi terhadap SARS-CoV-2 ya. Tapi memang ada dugaan bahwa ada koinfeksi, jadi berbarengan ya. Koinfeksi itu infeksi berbarengan dengan SARS-CoV-2. Jadi karena di luar negeri itu ditemukan beberapa kasus yang memang ditemukan SARS-CoV-2 dan juga adenovirus ya. Dikarenakan si SARS-CoV-2 ini kan memang bisa melemahkan daya tahan tubuh dari orang yang terkena. Jadi ketika daya tahan tubuhnya itu sudah lemah karena si COVID, maka lebih gampang untuk terinfeksi si adenovirus yang mengakibatkan hepatitis misterius ini. So teman-teman, tetap juga jaga diri dengan tetap pakai masker juga ya, supaya teman-teman tidak tertular dengan virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan COVID dan mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi melemah. Tetap ingatkan anak-anak untuk tadi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan mengurangi stres, juga rutin untuk berolahraga. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman, nanti akan saya usahakan untuk menjawabnya. Nah, dukung channel ini dengan like video ini, subscribe channel saya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. See you on next video.